BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JDH BUMN, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi dalam seri hukum BUMN. Dalam seri hukum BUMN kali ini kita akan membahas mengenai pelaporan BUMN. Substansi mengenai pelaporan BUMN ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 MBU 03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Sobat JDH BUMN, sebetulnya ketentuan mengenai pelaporan ini bukan hal yang baru, tapi di dalam permen yang baru itu dilakukan semacam penyempurnaan, updating dengan melihat perkembangan terbaru secara korporasi tentunya, bagaimana laporan tersebut dilakukan di perusahaan-perusahaan lainnya selain BUMN. Sobat JDH BUMN, di dalam permen tersebut, pelaporan BUMN itu terdiri atas laporan triwulanan, laporan tahunan dipublikasi atau annual report, laporan keuangan perusahaan negara, dan laporan tertentu. Nah, Sobat JDH BUMN, kita akan bahas satu persatu mengenai pelaporan atau laporan-laporan tersebut ya. Yang pertama adalah laporan triwulanan. Laporan triwulanan ini adalah laporan yang untuk menggambarkan kinerja atau jalannya perusahaan, laporan keuangan selama triwulan dalam jangka waktu 3 bulanan. Sobat JDH, laporan triwulanan ini harus disampaikan oleh BUMN paling lambat 1 bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. Nah, dalam penyampaian ini yang penting Sobat, itu penyampaian tersebut harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Jadi, seluruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, serta direksi harus menandatangani laporan triwulan tersebut dan disampaikan kepada RUPS atau Menteri. Dan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya Sobat JDH, di mana laporan triwulan itu cukup ditandatangani oleh Direktur Utama dan juga Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas BUMN. Selanjutnya adalah laporan tahunan. Sobat JDH BUMN, laporan tahunan ini berisi laporan keuangan maupun jalannya operasional BUMN dalam kurun waktu 1 tahun yang baru lampau. Nah, untuk lebih lengkap detail apa isi dari laporan tahunan, Sobat JDH bisa lihat di Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 2023 tersebut. Sobat JDH BUMN, laporan tahunan ini terdiri atas 2. Yang pertama itu laporan tahunan tidak diaudit atau unaudited, dan yang kedua adalah laporan tahunan diaudit atau audited. Untuk laporan tahunan tidak diaudit atau unaudited, ini harus disampaikan oleh direksi paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang baru lampau. Sedangkan untuk laporan tahunan audited itu harus disampaikan paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran yang baru lampau berakhir. Oh ya Sobat JDH BUMN, untuk laporan tahunan unaudited ini itu juga harus berisi laporan triwulan keempat. Jadi digabungkan dengan laporan tahunan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dalam laporan tahunan, laporan triwulan itu disampaikan perkembangan secara 3 bulanan. Nah, untuk laporan triwulan keempat, itu penyampaiannya digabungkan dengan laporan tahunan yang unaudited, Sobat JDH. Nah, laporan tahunan tersebut itu harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN Sobat, dan disampaikan kepada Menteri RUPS atau RUPS itu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan. Nah, Menteri atau RUPS ini harus memberikan persetujuan dan pengesahan laporan keuangan itu paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan adanya persetujuan atau pengesahan atas laporan keuangan tersebut, ini artinya RUPS atau Menteri itu telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau equity at the charge kepada seluruh direksi dan seluruh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN terhadap seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan, kecuali jika ditemukan ada tindak pidana, dan semua itu harus tercantum, seluruh kegiatan itu harus tercantum di dalam laporan atau tercemin di dalam laporan tahunan yang bersangkutan.
Sobat JDH, dalam menyusun laporan tahunan tersebut, ini memang ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Yang pertama adalah dia harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dia harus bersifat transparansi. Yang ketiga adalah proporsional. Yang keempat, komprehensif. Dan kelima adalah kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Bagi BUMN pada sektor tertentu, sobat, penyusunan laporan triwulanan dan juga tahunan ini itu berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan sektor yang berlaku khusus tersebut bagi BUMN. Oke Sobat JDH, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan tahunan dipublikasi atau annual report. Nah Sobat, annual report ini itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan keterbukaan informasi publik. Jadi untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Direksi BUMN itu harus menyediakan laporan tahunan atau laporan tahunan untuk dapat dipublikasikan atau kita biasa menyebut annual report gitu ya. Yang ini harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan juga seluruh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Laporan yang dipublikasi ini harus disampaikan paling lambat 5 bulan setelah berakhirnya tahun buku yang baru lampau. Selanjutnya adalah laporan keuangan perusahaan negara. Sobat JDH BUMN, laporan ini itu berkaitan dengan pemenuhan pelaporan keuangan bendahara umum negara untuk investasi pemerintah pada Kementerian BUMN dalam rangka mendukung laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi dalam rangka laporan keuangan perusahaan negara ini, maka semua BUMN dan juga BUMN minoritas, artinya negara memiliki saham minoritas di perusahaan-perusahaan terbatas tersebut, itu wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri yang terdiri atas laporan semester 1, ini wajib disampaikan paling lambat 10 Juli tahun berjalan. Yang kedua adalah laporan keuangan triwulan 3 yang wajib disampaikan paling lambat 10 Oktober tahun berjalan. Yang ketiga adalah laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan paling lambat 20 Januari tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit yang disampaikan paling lambat 15 April tahun berikutnya. Nah, laporan keuangan untuk keperluan laporan keuangan perusahaan negara ini itu terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, ini termasuk penghasilan komprehensif lain, kemudian ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Next atau yang terakhir adalah laporan tertentu. Nah, dalam kerangka ini Sobat JDH, itu BUMN wajib menyampaikan laporan, data, dan dokumen tertentu kepada RUPS atau kepada Menteri apabila memang diminta. Nah, permintaan atas data, dokumen, dan laporan ini dapat dilakukan oleh Menteri BUMN langsung, Wakil Menteri BUMN, pejabat tinggi Madya Kementerian BUMN, atau mungkin pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian BUMN. Sobat JDH BUMN, penyampaian seluruh laporan tersebut itu harus dilakukan secara elektronik melalui media elektronik atau sistem teknologi informasi yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Namun, apabila memang sistem mengalami down, maka laporan tersebut dapat dilakukan secara manual atau tercetak dengan kertas. Namun ini harus ada semacam surat atau pemberian terlebih dahulu oleh unit yang menangani portal atau sistem di Kementerian BUMN. Demikian paparan atau penjelasan singkat terkait dengan pelaporan BUMN sebagaimana diatur dalam Permen nomor 2 MBU 03 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Untuk lebih jelasnya, Sobat JDH BUMN bisa download peraturan tersebut di website JDH Kementerian BUMN di jdh.bumn.go.id. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di seri hukum BUMN berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, atau share video ini ya. Apabila Sobat JDH BUMN ingin mendapatkan informasi terbaru terkait dengan
informasi hukum di Kementerian BUMN, sobat bisa mengikuti semua akun media sosial JDIH Kementerian BUMN. Linknya ada di description box ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.